Ibu sekalian? Oke, kami menyambut Anda dengan sangat gembira di sini. Jadi izinkanlah sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di Haris Hotel di acara kita yaitu Cerdas Atasi Kejang Demam Si Kecil yang dipersembahkan oleh PT Aktavis Indonesia bekerja sama dengan majalah Parents Guide. Semoga saja kota Jakarta sebagai kota yang menutup di tahun ini akan menjadi kota yang lebih tentunya nanti memiliki efek lebih luas lagi untuk Anda bisa memberikan kabar karena tidak menginformasikan bagaimana mengatasi kejang demam si kecil apabila terjadi di rumah ya. Oke. Itu kejang demam. Yang disebut dengan kejang demam adalah kejang pada demam, namanya aja kejang demam ya. Jadi pada suhu di atas berapa tadi? 38 dan disebabkan proses di luar otak. Sekali lagi disebabkan proses di luar otak. Artinya kejangnya bukan terjadi karena infeksi di otak, radang otak, bukan karena kerusakan otak. Nah, sekitar 2-5% anak umur 6 bulan sampai 5 tahun itu pernah mengalami kejang demam. 2-5% artinya kalau ada 100 orang di sebuah ruangan, 100 anak di sebuah ruangan, maka 2 dari 100 atau 5 dari 100 anak itu pernah kejang demam. Kejang demam ini bisa bersifat familial, jadi kalau ada di keluarganya yang pernah kejang demam, ayahnya pernah kejang demam, mungkin anaknya akan mengalami kejang demam juga. Kalau kakaknya atau adiknya pernah kejang demam, dia berisiko juga untuk kejang demam. Tapi jangan khawatir karena kejang demam ini tidak berbahaya, karena itu tadi disebabkan proses di luar otak. Jadi kalau anaknya kejang dulu, habis kejang baru demam, sebelum kejang adem-adem aja, itu bukan kejang demam, hati-hati. Terus kemudian biasanya dalam 24 jam pertama setelah demam, anak sudah kejang. Jadi misalnya demamnya mulai hari Minggu jam 8 malam. Nah, biasanya kejangnya itu timbulnya atau Senin paginya atau Minggu tengah malam, tapi biasanya tidak lewat dari 24 jam. Terus kemudian kalau anak kejang, biasanya walaupun kita pegang juga gerakannya nggak akan berhenti, kakunya nggak akan hilang. Saat kejang biasanya anaknya tidak sadar, mau disiram air, ditepuk-tepuk, nggak akan respons pada saat kejang. Tetapi pada kejang demam, setelah kejang anaknya harus sadar. Kalaupun setelah kejang anaknya tertidur, kalau dibangunkan anaknya harus sadar penuh, harus bisa respons. Kalau tidak sadar sesudah kejang, hati-hati, mungkin bukan hanya kejang demam, mungkin sesuatu yang lebih serius. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejang dan epilepsi dan apa yang perlu orang tua ketahui. Jadi kalau anak bengong terus itu kita mesti hati-hati, dan itu berulang, kita harus hati-hati barangkali dia kejang. Ada anak yang mengeluh tangannya nyeri, mulai timbul pagi-pagi, tidak berapa lama dia hilang lagi, ya. Nanti berapa jam kemudian muncul lagi nyeri, nanti hilang lagi. Maka biasanya kita harus hati-hati apakah dia epilepsi atau bukan. Mengapa demikian? Karena biasanya kejang itu munculnya tiba-tiba dan dia hilang atau membaik tiba-tiba pula. Oleh karena itu yang penting adalah peran orang tua dan peran orang di rumah, supaya anak kita ini bisa ditangani dengan baik. Jadi kalau anak kita kejang, kita harus bagi dua. Satu, apakah dia selain demam atau tidak selain demam. Tadi Dokter Amanda sudah menjelaskan kalau selain demam salah satunya kejang demam. Yang paling kita takuti pula adalah kejang yang karena infeksi saluran saraf pusat, bisa encephalitis, bisa meningitis. Kemudian yang kejang tanpa demam bisa epilepsi, bisa juga anak diare kemudian jadi kejang, muntah-muntah jadi kejang, atau yang kita takut tumor.
Oleh karena itu, kejang itu harus dicari penyebabnya. Apa penyebabnya? Apakah dia kejang demam atau tumor atau lain? Jadi yang penting adalah kita harus mencari penyebabnya. Oleh karena itu, kalau anak demam, hati-hati dia, karena dia sebentar lagi akan kejang. Kalau kejang demam, ya. Kalau kejang yang tidak berulang tapi tanpa demam disebut epilepsi. Ini lebih repot lagi, nggak tahu nih kapan mau berulang. Itu lagi kamar mandi, anaknya kejang-kejang juga gitu. Nah, oleh karena itu harus dibawa ke dokter untuk ditanggulangi kejangnya. Ada inovasi pemberian obat yang selama ini barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mengenal, atau sebenarnya sudah beberapa mengenal, yaitu yang dimasukkan lewat rektal atau anus. Siapa yang pernah mencoba memberikan obat lewat anus? Misalkan ibu, oke, lumayan banyak ya. Biasanya obat-obatan apa sih? Oh, pernah menggunakan steroid ibu ya? Pernah kejang atau putrinya? Oh, oke. Ada beberapa jenis obat yang dimasukkan lewat dubur ya. Bentuknya juga macam-macam, nanti kita akan lihat. Nah, yang dimasukkan lewat anus, obat ini juga ada dua bentuk atau dua macam ya. Jadi yang pertama adalah bentuknya setengah padat atau disebut suppositoria. Ini lebih keras sedikit ya. Bentuknya seperti peluru, ukuran diameternya juga lebih besar sehingga ini kadang-kadang menyulitkan kalau diberikan pada anak-anak. Sedangkan yang berikutnya adalah yang bentuknya cairan tapi di dalam cups. Di dalam cups, bapak dan ibu-ibu pegang ini kebetulan adalah isinya parastamol ya, mereknya Dumin. Parastamol untuk apa? Penurun demam, betul. Jadi salah satu kondisinya adalah kalau dia demam, terutama pada kondisi demam yang harus segera diturunkan. Misalkan anak bapak atau ibu sudah pernah kejang sebelumnya pada suhu tertentu. Nah, tentu saja pada saat sekarang anaknya demam dan mencapai suhu tersebut, maka penurunan demamnya yang lebih cepat adalah yang diberikan lewat anus dibandingkan lewat mulut. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah kalau anak menolak minum obat. Ini sering kita temukan. Ada kondisi-kondisi yang demamnya sudah tinggi, tapi anaknya menolak minum obat. Ya, karena biasanya anak kecil kalau sakit kan nggak mau ngapa-ngapain ya. Minum obat nggak mau. Nah, ini adalah alternatif yang lebih cepat. Kemudian kondisi berikutnya adalah kondisi pada anak-anak yang demam tapi disertai mual muntah, sehingga kadang-kadang pada saat obat diminum muntah lagi, keluar lagi. Jadi kita nggak tahu kan obatnya ini sebenarnya sudah cukup apa belum. Nah, oleh sebab itu alternatifnya juga adalah diberikan lewat anus. Ya, contohnya adalah yang seperti dipegang bapak-bapak dan ibu-ibu, isinya parastamol, mereknya Dumin ya. Ini adalah untuk penurun demam. Nah, kondisi berikutnya adalah yang kita bahas hari ini, yaitu kondisi yang kejang, di mana kejang ini harus segera dihentikan. Ya, karena kalau kejang yang durasinya lama atau lebih dari 15 menit ditakutkan akan menimbulkan gangguan di saraf pusat di otak. Sehingga kita tidak harus menunggu kejangnya lama ya, jadi kita bisa lakukan ini. Dan yang paling penting adalah kita ada di ruangan ini untuk sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan obat ini jika menghadapi anak kita kejang di rumah ya. Karena sebagian besar kejang itu terjadinya di rumah, di hadapan bapak-bapak atau ibu, bukan di hadapan dokter ya. Seringnya kejang di rumah. Oleh sebab itu, disinilah kita belajar bersama-sama. Untuk juara pertama lomba foto ala cover diraih oleh Raffiati dan Ika. Lucu. Ah, semuanya bayi-bayi di sini lucu ya. Ibu bapak semuanya setuju, anak kita lucu-lucu semua ya. Oke.
terutama menghadapi anak yang panas, kejam, itu rata-rata takut ya. Tapi dengan acara ini paling enggak kita punya bekal lah, punya ada panduannya untuk menghadapi anak biar lebih tenang, biar lebih sigap menghadapi anak. Bagus ya, jadi kita dapat ilmu masalah kesehatan ya. Jadi kalau anak kita lagi kejang atau demam, kita tahu cara mengatasi.